Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan ilmu yang manfaat ya Allah. Bukakan hati kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang menambah keyakinan kepadamu, majlis yang menjadi amal yang Engkau ridhoi. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nomor berapa sekarang? 104. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 104. Innama yu'limukal man'u li adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmat rahmat Allah dalam penolakan atau tidak memberi harapanmu itu. Yang lalu kita sudah membahas bahwa kalau keinginan kita dikabulkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menunjukkan kepada kita belas kasih-Nya. Dan kalau keinginan kita tidak terkabul menurut kita, itu Allah sedang menunjukkan kemahakuasaan-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat tahu keinginan kita, keperluan kita, bahkan sebagian besar yang datang kepada kita itu tidak terpikirkan oleh kita, apalagi kita memintanya. Tahu juga tidak keperluan kita, bagaimana kita memintanya, tapi Allah cukupi. Sering dibahas, kita tidak tahu keperluan bagaimana komposisi air ludah kita, dan air ludah kita hadir dengan manfaat yang besar, dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tidak kurang, tanpa kita minta. Bapak pernah minta air ludah kepada Allah, ya Allah tolong air ludah saya jumlahnya sekian. Itu satu bagian saja, selebihnya di rahim ibu kita belum bisa berdoa, tapi dicukupi semua keperluan kita menjadi manusia yang normal. Waktu bayi kita tidak punya ilmu, tenaga, pengalaman, dan tercukupi pakaian kita tanpa kita mengerti perlu pakaian. Popok juga kita tidak mengerti, ganti popok. Tubuh kita bersih karena dimandikan. Allah menggerakkan ibu atau siapa hambanya yang mengurus kita. Artinya jangan pernah ragu tentang jaminan Allah. Kalau nanti kita minta dan belum terkabul yang kita inginkan, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, karena boleh jadi yang kita minta itu tidak membawa kebaikan bagi kita, atau banyak hikmah dengan ditolaknya yang kita minta. Bagi kita sebetulnya terkabul tidak terkabul dunia ini sama saja. Yang penting kita bisa berdoa yang banyak dengan yakin, itu sudah rezeki kita.
Karena yang lebih Allah sukai itu doa kita, husnuzon kita kepada Allah. Perkara datang tidaknya dunia, suka-suka Allah saja. Kita tidak punya uang, minta uang, ditahan, gara-gara ditahan tidak cukup uang kita, maaf, utang kita tidak dibayar. Apakah Allah tidak memberi karunia? Allah memberi karunia tahajud, Allah memberi karunia iktikaf. Gara-gara hutang belum terbayar, iktikaf kan? Berapa banyak orang gara-gara hutang iktikaf? Apakah iktikaf bukan karunia? Memelas kepada Allah, apakah memelas bukan karunia? Tidak banyak orang yang bisa memelas kepada Allah, menghibah, merintih, sangat memohon. Tidak banyak orang yang diberi karunia bisa memelas. Artinya belum langsung dibayarkan hutang, Allah memberikan nikmat yang lain. Benarkah hadirin? Jadi sudahlah, bagi kita patuh saja dan yakin saja. Allah tahu kok kita dalam kesulitan. Kenapa Allah tahu kita dalam kesulitan? Karena terjadinya kesulitan itu pun dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi tidak ada masalah dengan masalah kita, karena semua masalah kita terjadi dengan izin Allah, dalam pengetahuan Allah. Dan Allah sangat tahu sebetulnya semua efek dari masalah kita dibanding kita. Karena Allah Maha tahu segalanya. Kita punya masalah, kita merasa terancam, kita merasa takut. Nah, Allah sudah sangat tahu efek dari semua masalah kita. Sebetulnya bukan itu yang berbahaya bagi kita. Yang berbahaya adalah kita tidak yakin dengan janji jaminan Allah. Jadi masalah kita tuh bukan masalah yang kita hadapi, tapi masalah yakin tidak kepada Allah, patuh tidak kepada Allah. Kita doa, tapi doa kita penuh keraguan kepada Allah. Seakan Allah tuh, ini masalah berat nih, Allah bisa tidak ya menolong saya? Itu dosa. Masalah kita tidak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh ini. Masalah kita tidak ada apa-apanya dibanding ruwetnya jagad ini, kan? Kalau Allah menciptakan langit bumi sebegitu dahsyat dan rumitnya, beres, apa sih urusan kita, kan? Seberapa hebat sih urusan kita? Maaf ya, nothing, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keruwetan bumi, alam semesta, penyediaan oksigen ini ngurus semua makhluk ini, berapa miliar manusia, 8 miliar beres semuanya. Maka jangan menganggap persoalan itu besar. Persoalan kita adalah urusan kita dengan Allah, keyakinan kita, kepatuhan kita, ketawakalan kita. Itu sebetulnya inti masalah. Masalah itu beres dengan satu hal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan.
barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar. Ini ada yang belum punya anak, ada tidak? Harus punya pasangan dulu ya. Gimana nyari jodoh zaman sekarang susah? Jangan nanya ke saya. Allah yang menguasai setiap manusia. Allah yang membulak-balik hati manusia. Tapi wajah saya kurang cakep, ya tidak ada yang nanya ya. Tidak terhalang. Wajah ini ciptaan siapa? Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Bagaimana mungkin Allah ciptakan kita terus hasil ciptaannya membuat terhalang dari takdir yang Dia tentukan? Tidak mungkin. Allah nyuruh sholat tepat waktu berjamaah, toko tutup. Wah, kalau toko tutup nanti rezeki berkurang. Ini tidak mungkin. Yang nyuruh sholat siapa? Jawab. Yang membagikan rezeki siapa? Mungkin tidak. Allah nyuruh sholat kemudian Allah halangi rezeki gara-gara kita mematuhi perintahnya. Gak masuk di akal. Jadi kita harus sadar bahwa kita akan mengharungi masalah dalam hidup ini, dan semuanya ada dalam pengetahuan Allah sepenuhnya. Berikut segala efeknya, tinggal jadi takwa saja. Solusi itu takwa. Rezeki kita terjamin itu dengan takwa dan tawakal. Jelas hadirin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar. Apapun masalahnya. Masalah finansial, kesehatan, keluarga, masalah bisnis, dagang, masalah kerjaan, semuanya cuma satu yang bisa menolong, Allah. Kita terlalu banyak mikir tapi tidak memikirkan kualitas ketakwaan kita. Apa sih takwa itu? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang yakin kepada yang gaib. Sejauh mana keyakinan, sejauh itu ketakwaan. Sholat. Ayo kalau punya masalah kita mikirkan sholat kita bagus tidak? Padahal jelas qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita kalau punya masalah justru sholat kita berantakan karena masalahnya dibawa ke sholat. Orang yang takwa itu adalah yang berusaha memperbaiki sholatnya, diantaranya itu. Jadi seyogianya ada masalah itu kita harus siap, pasti ada dan tidak apa-apa. Semuanya terjadi dengan izin Allah dan yang bisa menolong hanya Allah. Kita tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri, tidak. Kita dirancang supaya jadi ahli takwa. Beragam persoalan itu meningkatkan ketakwaan kita, keyakinan kepada Allah dan kepatuhan terhadap yang Allah sukai serta kepasrahan dengan pengurusan Allah. Makin banyak persoalan, makin takwa, makin tawakal, nanti ada sendiri jalannya. Bukan oleh kepintaran kita, bukan oleh keahlian kita, bukan oleh pengalaman kita,
bukan oleh jaringan relasi kita, tidak. Walaupun banyak relasinya dibikin enek-enek saja kepada kita, benar? Makanya kalau ada masalah jangan ingat siapa-siapa dulu, Allah dulu. Karena hanya dengan izin Allah pertolongan itu datang. Kalau pertolongan itu lewat orang, orang akan digerakkan oleh Allah. Kalau pertolongan itu datang lewat kemampuan kita, kita akan dimampukan. Begitu hadirin. Jadi masalah terbesar kita bukan persoalannya, tapi ketakwaan kita. Jadi kalau ada perusahaan rada kolab gitu ya, serba ya sudah, evaluasi ketakwaannya, evaluasi keyakinan kepada Allah, evaluasi kepatuhannya, sholatnya, lihat. Karena jalan keluar itu cuma Allah pemiliknya. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap saja cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Samad. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, gak ada yang bisa nolak. Beneran hadirin, kita kalau ada masalah semua dipikir, telepon sana telepon sini, curhat sana curhat sini. Allah memperhatikan pikiran kita, hati kita, omongan kita. Allah tahu kita lagi, aduh, kenapa kalau memungkinkan sholat kita tidak sholat dulu, sedangkan yang terjadi itu izin Allah dan solusinya juga dengan izin Allah. Harusnya ada masalah, sepanjang tidak darurat yang mengharuskan kita tindakan fisik ya. Misal kalau ada yang jatuh, sabar, saya sholat dulu, tolong dulu. Allah memberikan kesempatan kita sholat, ambil air wudhu, sempurnakan. Allah lihat kita berwudhu, ya Allah, saya berwudu karena Engkau yang memerintahkan, Rasulmu mencontohkan. Jadikan wudu ini Kau terima ya Rabb. Coba sebelum wudu hatinya berbisik seperti itu. Dari wudu ke sholat, berhenti buka HP, zikir, sempurnakan. Sebelum sholat, ya Allah saya mau sholat, Engkau yang menyuruh, Rasulmu mencontohkan, Engkau yang menjanjikan pertolonganmu. Sholatlah yang tumanina. Allah lihat tidak? Lihat. Berhenti memikirkan persoalan di sholat, fokus saja, karena maling itu masuk ke rumah yang kosong. Kalau hati kita kosong dari ingat Allah, sudah habis kita di sana. Tapi kalau kita full, setiap bacaan dan gerakan sholat itu semuanya zikrullah hadirin. Tidak ada yang bukan zikrullah, benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau mau dipanjangin begitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ingat ke Allah. Fatihah ingat ke Allah, ayat Quran itu juga zikrullah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, itu zikrullah. Sami Allahu liman hamidah, itu zikrullah.
Kalau fokus saja dengan memahami bacaan sholat, itu sudah zikir semuanya. Rabbighfirli, ampuni saya. Itu saja sudah remuk tuh hati itu. Di sana ada wahdini, minta diberi petunjuk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Udah beres itu. Kalau itu khusyuk tuh, semuanya ada di sana yang kita harapkan itu. Benar? Ada kasih sayang, ada rezeki, ada keselamatan, ada kecukupan. Wah, ada ampunan. Cuma kemana aja waktu kita baca doa itu? Allah memperhatikan kita, diperhatikan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Begitulah hadirin, kita sudah sholat, ternyata yang terjadi tidak cocok dengan keinginan kita, husnuzon. Mesti ada yang terbaik dari Allah ini. Gak ada celah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Mau diapain saja diri kita ini, kita milik Allah. Dan Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah zalim. Perkara kita tidak diberi yang kita inginkan, gak ada masalah. Itu perkara tidak ada apa-apanya. Karena pasti semua perbuatan Allah itu baik. Pasti. Kita sok tahu. Apalagi urusan dunia. Gak usah dunia bikin kecewa. Ketipu, barang hilang, tabungan habis, ya sudah. Saya udah capek-capek, sekarang nggak ada. Emang tabungan itu aman bagi hati kita. Tidak sedikit orang yang lebih yakin kepada tabungannya daripada jaminan Allah. Benar? Dan Allah tahu. Ada yang nabung emas, pakai enggak sih emas teh? Emas. Dia punya uang, tabung emas, beli emas, beli emas. Kenapa? Jaminan hari tua. Aduh, nanti anak-anak terjamin dengan tabungan ini. Setiap patah kata itu didengar oleh Allah. Bagaimana kita merasa terjamin dengan tabungan? Bagaimana anak-anak kita merasa terjamin dengan emas? Suatu saat ada yang ngajak investasi, sedikit keluar emasnya, untung. Akhirnya semua emasnya itu diinvestasikan dan kabur. Dilaporkan ke polisi, sepertinya polisinya banyak kerjaan. Dilaporkan, minta tolong ke pembawa acara, pengacara maksudnya, tambah habis lagi. Baik atau buruk ketipu begitu hadirin? Tidak tahu. Gara-gara emasnya habis, jadi tidak bersandar kepada emas, ke Allah. Rezeki itu ketipu tuh, karena berhasil menyelamatkan keyakinannya kepada Allah. Yang tadinya menuhankan emas, bertawakal ke emas, sekarang jadi ke Allah. Mana rezeki yang lebih hebat? Sepertinya ketipu, tapi sesungguhnya ini nikmat besar, diselamatkan oleh Allah dari kemusyrikan.
harusnya di wisuda nilai terbaik, menjelang tugas akhir ada masalah, nilainya jatuh, tidak jadi ranking 1, tidak jadi yang terbaik. Baik atau buruk? Allah sudah tahu ujubnya jadi yang terbaik, sombongnya bagi ibu bapaknya. Gagal dapat piala bukan berarti musibah. Musabaqah tilawatil Quran, udah latihan stakar kebek, pas pertandingan lupa, suara serak rebek, padahal diutus juara di tempatnya, di sana tidak jadi juara. Nikmat atau musibah? Diselamatkan dari ujub, riya. Memang kalau dapat piala bekal selamat hati, belum tentu. Banyak nanti, belum lagi orang tuanya, alhamdulillah anak kami itu, terus cerita, padahal orang tuanya belum benar ngajinya. Belum lagi gurunya, itu didikan saya, memang saya yang mengajar, ya, habis pahala gurunya. Beliau jadi juara bisa merusak amal banyak orang. Jadi mohon maaf ini para santri, kenapa kalau ada yang pamitan, kami mau pertandingan tolong didoakan. Saya bingung mau doa apa. Doa menang, kalau doa menang berarti mendoakan yang lain kalah. Sedangkan orang lain saudara juga, benar? Iya dong. Semoga kamu menang jadi juara, berarti saat yang sama semoga yang lain enggak jadi juara. Mendingan doa semoga jadi amal soleh, bisa melakukan yang terbaik yang diridhoi Allah, dan bisa menerima takdir apapun dari Allah. Udah itu aja doanya. Kalau pengen amat piala, ya udah nanti ada piala bekas dulu itu, cuman plastik. Kalau pengen piagam ya kita bikinin aja lah, piagam tanpa isi ya. Jangan sampai menganggap gagalnya pertandingan sebuah penolakan dari Allah. Padahal saya sudah doa, ya Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Coba bisnis kalau untung baik atau tidak, bisa disiksa hadirin. Bisnis berkembang, makin banyak, makin besar. Lihat sholatnya, hatinya dipenuhi Allah, dipenuhi bisnis. Waktu untuk ibadah lebih banyak untuk bisnis, untuk Allah. Isi sholatnya bisnis atau Allah? Oh, memangnya kalau pesantren membesar ciri kesuksesan? Belum tentu. Kalau bisnis membesar itu karunia, bisa istijraj, punya medsos. Kalau banyak follower itu sukses atau tidak? Ini sebetulnya saudara sudah tahu, saya mau jawab sendiri ya kan. Kalau follower banyak itu ciri sukses atau tidak? Aduh, kebayang itu yang namanya hanten, hamba konten, atau cilaik, cinta like. Itu ada yang sibuk baca komen, kalau cocok bahagia, kalau nggak cocok dendam. Nggak ada apa-apanya komen itu, cuman tulisan. Kalau orang nyari ridho Allah nggak ribet. Bukan tidak boleh baca komen ya,
Follower 1, follower 1 juta, 20 juta, 100 juta, sama yang menilai adalah Allah. Cuma bedanya kalau melakukan maksiat dan tersebar, berat sekali tobatnya. Berbahagialah yang punya medsos followernya 2, dirinya dan adiknya yang dikasih permen supaya followers. Katanya kemarin laporan berapa? Wah, medsos yang dikelola MK Digital sekarang masuk 20 juta. Kemarin, tahun kemarin berapa? 488 juta reach-nya. Apa bikin bahagia? Tegang hadirin. Allah, gimana kalau konten yang nyebar itu yang jadi amalan salah? Gimana ngejarnya? 500 miliar orang kan? Nggak ada bangganya. Insya Allah hanya lebih hati-hati saja, jangan sampai menyebar dan didikte oleh konten. Sibuk ingin bikin konten, lihat nenek-nenek menguap, konten viralkan tanpa menjaga perasaan nenek itu, tanpa minta izin. Ada orang yang dapat uang dengan mengeksploitasi penderitaan orang. Memang ngasih uang 5 juta ke orang miskin, tapi dapat dari iklan 50 juta. Bukan peduli orang miskin, ngedagangin orang miskin. Apa tidak boleh? Boleh. Keluarkan 5 juta, nah yang 45 juta dibagikan tanpa jadi konten. Ya, bagus. Ini bisa bikin marah nih ceramah saya ini bagi yang tidak sepaham. Silakan saja tidak sependapat, ya. Begitulah hadirin, jangan banyak kecewa dengan yang tidak terjadi sesuai harapan, ya. Allah paling tahu apa yang terbaik bagi kita, kapan, waktunya, bentuknya. Yang lagi naksir-naksir istiqoroh lah, jangan yang belum punya jodoh maksudnya, ya. Karena yang ditaksir belum tentu ada catatannya di lauh mahfud jodohnya. Paling menderita itu menginginkan yang tidak ada catatannya sama sekali, pasti nggak kejadian itu. Makanya kalau naksir-naksir laporan, ya Rob, Engkau tahu siapa yang saya taksir. Mengapa Engkau memberikan hati ke saya rasa suka sama dia? Periksa, siapa tahu karena saudara suka nyuri-nyuri lihat dia. Memang dia enggak tahu, orang lain tidak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Jadi jatuh cinta itu tidak identik dengan jodoh hadirin. Kenapa Allah memberikan cinta? Ya matanya lihat-lihat dia terus, nyuri-nyuri. Allah tahu siapa yang nyuri-nyuri lihat, dan akhirnya diuji oleh Allah dengan cobaan jatuh cinta. Dan ternyata yang dicintainya bertepuk sebelah tangan. Tahu kenapa bertepuk sebelah tangan? Karena ya cuman satu tangannya. Dia tidak dikasih cinta, cintai dong saya. Nggak bisa, kalau dia dibikin enek mah enek aja. Sudahlah hadirin, berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala keadaan, itu intinya. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Bukan ada pertanyaan, ada tamu. Yayasan Peduli Kesejahteraan Tunanetra 60 orang. Ada? Sudah hadir? Boleh acungkan tangan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bapak-bapak ini semua dipelihara oleh Allah pandangannya. Semoga semakin cerah mata hatinya. Allahumma yassir umurana wasroh sudurana wa nawwir qulubana. Bagaimana syairnya tuh? Saya sudah lupa ya. Bagaimana ya? Ustaz dulu suka bernasib dan sudah tua mah kita rada rebek suaranya. Nanti saja kalau ingat ya. 2 MT Bustan Manggis. Ya silahkan ngacung aja Bu ya. Terima kasih. 49 dari Depok. Pendengar radio Binamas FM Purworejo. Ini pendengar radio. Alhamdulillah. Menarik ya pendengar radio pengajian ke sini. Alhamdulillah. Purworejo. MT Basmatul Iman Jakarta. Oh. Tenang Bu ya, biasakan tenang ya. Salah satu ciri yang diharamkan tersentuh api neraka yang tenang ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dari Jakarta mana ini? Timur. Alhamdulillah. Cijantung oh iya ya alhamdulillah. Pokoknya harus dibuat bahagia ya. Terima kasih. MT Al Anwar Tasikmalaya ada. Alhamdulillah. Kumaha aja Sarai. Pengajian tarbiyah alumni SMP SMA Sukabumi. Oh ini alumni SMP tahun berapa? Udah lama ya. Alhamdulillah. Ini perkataan harus hati-hati hadirin, karena setiap ucapan ini pasti dicatat malaikat dan pasti saya harus tanggung jawab. Walaupun kadang ingin bergurau tapi tahan. Walaupun ada yang lolos ya. Maaf ya Bu, saya tidak nanya tahun berapa lulusnya ya. Baik, jangan ribet hidup ini ya. Buat lebih mudah, apalagi urusan duniawi. Jangan bertengkar dengan duniawi yang cetek, yang memang tidak ada kaitan dengan amal soleh. Sederhanakan saja. Sepatu tidak ada satu. Masih ingat yang naik bus kota, sepatunya copot satu. Apa yang dilakukan? Karena bis tidak berhenti, beliau segera mencopot sepatu lainnya dan dilemparkan keluar. Kenapa? Karena kasihan bagi yang nemu kalau cuma satu nggak kepake. Dilemparkan supaya jadi 2 bisa kepake. Gitu. Jangan jadi dosa gara-gara duniawi, gitulah. Silakan ada pertanyaan. Di belakang ada mikrofonnya, boleh dibantu. Ibu kalau kerudung kena setrika bolong bagaimana Bu? Bagaimana? Biasa aja. Yang penting kepala ibu tidak kena setrika dan kepala ibu tidak bolong. Syukuri itu. Kalau dagang di atas ada, belum ada sejarahnya Bu di atas. Tapi gimana ya, tidak terdengar oleh yang lain. Jadi ibu niatnya sudah sampai, ikhtiarnya sudah sampai, hanya suaranya yang belum sampai. Ya sabar.
Diwakili yang di bawah ya Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tenang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten AA, saya Umi Bian dari Yayasan PKTN. Alhamdulillah sudah berkunjung ke tempat AA. Barakallahu fikum jami'an. Dan AA juga, AA saya mau bertanya, kalau kita ibadah itu kan harus hanya mengharapkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dari kita, keridhaan dari keikhlasan Allah. dari kita dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seandainya kita beribadah itu mengharapkan pahala dan ingin masuk surga, itu seperti apa? Itu bagus karena Allah yang menjanjikan. Apapun yang Allah janjikan, kalau kita berharap dari yang Allah janjikan, itu bagian dari berharap keridhaan Allah ya. Jadi berharap pahala itu bagian dari keikhlasan. Begitu Bu? Ya, syukran, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta dunia saja, minta lunas utang, minta sehat, minta jodoh, minta sekolah, sepanjang bulat yakin hanya Allah yang punya, hanya Allah yang bisa menolong, itu bagian dari keikhlasan. Jadi saya tahajud ingin lunas hutang, boleh enggak Pak? Begini yang bagus, tahajud berharap diridhoi Allah, dicintai Allah, lalu doa minta hutang dilunasi, gitu. Jadi jangan tahajud lunas utang, tahajud agar Allah mencintai kita, ridho ke kita, sayang ke kita. Nah sesudah tahajud doa minta hutang dilunasi. Karena kalau tahajud demi lunas hutang, nanti hutang lunas, tahajud lunas. Ya, ada lagi? Ya, ada 2 mikrofonnya, tidak? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam ya, waalaikumsalam. Bismillah, izin bertanya terkait Ya. ini terkait nikmat dan yang enak-enak. Saya pernah dengar dari A juga bahwa enak atau nikmat itu adalah sedikit dan sebentar, yang lama itu adalah syukur. Jadi bagaimana cara bersyukur gitu Makasih Ini jadi panjang lagi ceramahnya. Ada yang lebih ringkas enggak? Makan es krim enak kalau sedikit dan sebentar. Silakan makan es krim 2 gentong dan terus menerus 24 jam, saya kira dia akan ikut jadi es krim ya. Durian enak kalau sedikit dan sebentar. Nafsu itu semuanya jadi enak tuh kalau sedikit dan sebentar. Coba sambungkan tangan, maaf ya, angkat ke atas. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 100 kali. Dengarnya aja sudah tidak mau. Makanya Allah tidak menyiapkan bahagia itu pada kesenangan duniawi, tapi pada syukur. Syukur itu yang pertama, hati harus hakul yakin pemilik rizki itu adalah Allah dan yang membagikan adalah Allah, tidak ada selain Allah. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari orang, dari hamba Allah, kita harus yakin ini yang memberikannya itu Allah, makhluk itu jalannya. Ini keyakinan penting hadirin, dan kita tidak boleh ini karena jerih payah saya, itu sudah
Kalau kita bisa memberi ke orang, itu berarti Allah memberi ke orang itu, bukan karena kehebatan jerih payah kita. Jadi kalau kita dapat apapun bukan karena jerih payah, karena Allah memberi saja. Banyak yang lebih jerih payah dari kita dan tidak dapat, benar? Ini karena kegigihan saya. Oh, itu tidak baik, itu menghina Allah. Benar, kita gigih, berjuang. Terus siapa yang membuat kita bisa berjuang, kan? Kalau Allah bikin kita sakit, nggak bisa kita berjuang. Jadi bikin belet, nggak bisa kita mikir. Jangan ini ide cemerlang saya. Siapa yang ngasih ide? Kalau Allah mau, orang lain aja. Maaf ya, siapa tuh yang Jack Ma? Semoga Allah memberi hidayah. Itu menjadi kaya dan punya Alibaba bukan karena kehebatannya, karena Allah aja mau begitu. Siapa yang telon-telon tuh? Mas Elon siapa? Mas Elon ya, yang punya teflon itu ya. Astagfirullahaladzim, dicatat ini hadirin. Itu Allah yang mau. Mark Zuckerberg yang bikin apa Facebook, itu Allah aja yang mau, bukan karena kehebatannya. Nggak usah kagum-kagum. Lebih baik kita doakan supaya dapat hidayah. Kita ya nih Pak, supaya nggak kagum, karena kita diperbudak dunia tuh kalau kita sudah kagum. Pernah lihat karnaval anak-anak TK? Ada yang jadi jenderal-jenderalan, ya kan? Ada yang jadi dokter-dokteran, ada yang pakai dasi pengusaha-pengusahaan, ada yang ratu-ratuan pakai mahkota. Lihat kan? Sama sekarang, cuma beda umur. Kita tuh lagi karnaval di dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sama, ada yang jenderal-jenderal asli, nggak usah pakai kagum, bukan meremehkan, tapi nggak kagum. Ini bagian jadi presiden tahun ini ke tahun ini, itu pasti berhenti. Kalau Allah turunkan turun. Sama kiai juga, saya lagi pas pakai kiai, kan ada tuh ya TK yang kiai-kiaian, ya kan? Nah itu ini. Isinya yang bernilai itu, bukan casingnya. Casing sesuka Allah dibagikan. Jadi tidak usah ngebanding-banding. Yang nggak ada bakatnya jadi pengusaha, walaupun kursus jadi pedagang tetap kayak gitu lagi ya. Minta ke Allah supaya diberikan pekerjaan yang paling pas dengan kemampuan kita. Satu, hati yakin Allah yang punya, Allah yang membagi, sehingga tidak melihat ada sumber karunia selain Allah. Dua, lisan, afdalu du'a alhamdulillah, selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Dalam situasi terpahit, tersulit sekalipun pasti ada nikmat di sana. Orang yang dihukum mati aja bagi orang soleh itu nikmat jadi syuhada. Betul? Tiga, gunakan nikmat yang ada untuk takarub kepada Allah sesuai dengan yang Allah sukai, itu syukur. Nih kening, banyak sujud, itu banyak syukur. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya tahajud. Ditanya, bukankah engkau sudah diampuni, sudah dijamin sorga? Apakah tidak boleh saya termasuk jadi orang yang bersyukur? Ahli syukur pasti sholatnya banyak. Gunakan uang di jalan yang Allah sukai. Gunakan tubuh sesuai dengan yang Allah sukai, itu syukur. Gunakan bibir, lisan. La yazalul lisanuka ratban min zikrillah. Zikir itu syukur hadirin. Karena lisan dipakai menyebut nama Allah.
4, berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Kita dilahirkan oleh ibu bapak, Allah yang menciptakan kita lewat ibu bapak. Berbakti ke ibu bapak itu bagian dari syukur. Kita dapat ilmu lewat guru, khidmat, hormat ke guru dengan kesadaran syukur, barokah itu ilmunya. Yakin murid yang tidak tahu hormat ke gurunya, enggak barokah nanti ilmunya, susah diamalkan. Karena ilmu lewat guru. Guru tidak ada yang sempurna. Kalau kita fokus kepada kekurangan guru sehingga melupakan apa yang Allah berikan lewat guru, udah kufur nikmat tuh. Kita bakal melihat kekurangan guru kita karena guru kita bukan orang sempurna, sebagai ujian bagi kita untuk syukur atau tidak. Bantu doa supaya Allah mengampuni, supaya Allah memperbaiki. Kalau bisa sampaikan, sampaikan. Tapi kalau tidak bisa menyampaikan, doa yang banyak. Dan yang kelima, at-tahadus bin nikmah. Sebut nikmat itu, sebut, hadirin. Di keluarga tuh harus banyak menyebut nikmat Allah. Alhamdulillah, keluargaku ini rumah titipan Allah. Walaupun ngontrak, walaupun kecil, nggak usah disebut. Walaupun kecil, nggak usah disebut. Itu ngilang-ngilangin nikmat. Alhamdulillah, inilah titipan Allah. Mau makan, alhamdulillah, makanan Allah yang menyediakan. Berpakaian, alhamdulillah, ini baju seragam karunia Allah. Alhamdulillah Allah ngasih sepatu. Alhamdulillah Allah ngasih sepeda. Sebut terus semua karunia Allah, itu syukur. Sebanyak mungkin di rumah itu, di rumah, di lingkungan, di kantor, sebut nikmat dari Allah. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Cukup. Terakhir, sudah 3 belum pertanyaannya? 2 ya. Makasih A. Alhamdulillah. Yang lain tidak usah memaksakan diri bertanya, karena yang barusan sudah jawaban, ya kan? Ada yang nyeletuk gini, kok tahu ya persoalan yang mau ditanyakan? Gak tahu. Cuma masalah ibu sama dengan masalah saya, ya kan? Jadi sekali dijawab deh semua kena, sama sekali tidak tahu. Boro-boro sibuk mengorek-ngorek masalah orang lain. Banyak yang harus diurus. Terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi, pendengar Radio Binamas FM Purworejo. Yang ini ada titipan salam juga dari kru sama pendengar Binamas. Semoga AA sehat selalu gitu. Amin, terima kasih deh. Ade juga semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya, ini ada satu pertanyaan dari saya. Saya ini kebetulan kan ada banyak sekali ya, mungkin tidak hanya saya sendiri, ada banyak juga yang mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan di masa lalu gitu ya. Nah, saya selalu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah ya, mencoba berprasangka baik untuk selalu itu. Maaf ya, agak grogi. Nggak apa-apa, tenang saja. Saya baik-baik saja insya Allah ya. Aman. Jadi banyak kegagalan. Ya, terus banyak kegagalannya, banyak kesuksesannya. Yang saya rasakan sih masih banyak kegagalannya gitu ya. Oh gitu. Cuma saya selalu berpikiran gini. Gagal nafas tidak deh? Alhamdulillah tidak. Gagal kedip? Alhamdulillah tidak. Gagal mikir? Pernah. Kan? Pernah atau banyak mana gagal mikir dengan bisa mikir? Bisa mikir. Kan? Bisa mikir. Gagal bicara? Alhamdulillah belum. Enggak ya. Gagal bergerak? Alhamdulillah belum. Gagal makan? Pernah. Banyak mana gagal makan dengan makan terusnya? Banyak makan. Ya. Jadi kelihatannya mah nggak ada yang gagal. Ya, ya. Jadi kadang gini, ada momen-momen tertentu saya
Oh iya, dengan kegagalan tersebut, alhamdulillah bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Intinya selalu berpositif tinggi kepada Allah. Tapi pernah juga ada momen-momen tertentu saya selalu, wah kenapa sih dulu nggak gitu, kenapa sih dulu nggak gitu, kenapa itu nggak berhasil. Nah ini yang mau tanyakan, yang saya tanyakan, bagaimana supaya hati ini selalu bisa ikhlas, selalu intinya untuk fokus ke depan, nggak usah terlalu banyak mengulang-ulang. Walaupun nggak pernah mengulang-ulang, tapi kadang muncul sendiri gitu loh. Gitu. Mohon maaf ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Harus dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada penyiar bukan? Iya, training. Oh iya, suaranya, bicaranya seperti penyiar yang sedang training ya. Kan benar kan? Saya tidak boleh bohong. Tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh kurang-kurang, harus pas. Jadi apa pertanyaannya, Dek? Tenang. Gini ya, harusnya di dunia ini yang paling bahagia itu kita. Jadi orang Islam itu tidak berkaitan dengan harus jadi orang kaya, jadi orang sukses secara, enggak. Itu dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Orang santai juga banyak yang kaya. Apakah harus cerdas? Enggak, Pak. Yang belet kurang bijaksana, yang kurang pinter, atau yang tadi itu ya, yang bodoh juga banyak yang kaya. Apakah harus rajin? Enggak harus selalu. Yang malas juga ada yang kaya. Ada yang bapaknya tuh udah kaya, kemudian anaknya kurang pinter dan malas, bapak meninggal langsung kaya tuh. Jadi enggak usah lihat kesuksesan dari duniawi. Ingat karnaval tadi ya. Harusnya kita ini jadi orang yang bahagia dalam segala keadaan. Kenapa? Karena segala keadaan itu bisa jadi kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Diberikan musibah bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi bagi kita namanya bahagia itu bukan ketika mudah dipuji, enggak. Dalam dihina, difitnah juga di sana ada karunia besar. Coba, ma yusibu muslima min naswabin, tidaklah menimpa seorang muslim lelah, capek sekali, wala waswabin, sakit yang terus menerus, berbagai jenis penyakit, wala hammin, cemas galau dengan yang belum terjadi, wala huznin, sedih dengan yang sudah terjadi. Cocok itu deh yang dirasakan ya, kelihatan menjiwai sekali ya. Wala adzan, gangguan-gangguan, ada yang ngejailin, ada yang ngefitnah, ada yang nipu, berbagai jenis gangguan. Wala ghamin, susah, ini susah, ini susah, hatta syaukati yushakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi dalam itu udah komplit tuh, tadi udah komplit. Kita pasti capek, sakit, cemas, sedih, diganggu, serba susah, dan semua itu menguntungkan karena jadi penghapus dosa. Ada ingin dihapus dosanya oleh Allah? Mau tidak? Besarin mim punten. Ada punya dosa tidak? Jawab. Tes. Oh. Iya ada. Ada atau banyak? Mungkin banyak. Mungkin atau sungguhan, Dek? Ya, sungguhan. Kalau sehari kira-kira bikin dosa, mata lihat HP banyak dosa di sana, ngomong kelebihan dosa, sholat tidak khusyuk, amal tidak ikhlas, banyak dosa enggak kira-kira kita nih? Banyak dosa tidak?
Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, istighfarnya berapa kali sehari? Dikit. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Salatnya penggugur dosa tidak? Enggak. Sedekah itu seperti air memadamkan api. Kalau diibaratkan dosa kita seperti lilin atau api unggun. Api unggun atau kebakaran rumah. Nah, sedekah 5.000 kira-kira sebanyak mana airnya? 1 kontainer atau 1 cangkir? Oh, kita tuh banyak dosa. Dan Allah sayang kepada kita, diberikanlah letih, sakit, dihina orang, cemas, sedih, serba susah. Itu adalah karunia untuk menghapuskan kesalahan. Jelas ya dek? Relax saja dek. Jangan ngomong gagal terus, saudara. Jantung aja nggak pernah gagal, ya kan? Karena kalau gagal nggak akan ngomong hari ini, ya kan? Jangan. Lebih banyak nikmat. Nikmat dari Allah setiap hari atau setiap jam? Setiap jam atau setiap detik? Setiap saat. Dah. Terima kasih hadirin. Ini adalah kajian Al-Hikam terpanjang ya. Biasanya jam 4 sudah selesai. Terima kasih. Nanti malam kita akan membahas persiapan Ramadan. Kalau orang maraton tidak pernah latihan, kira-kira menikmati maratonnya atau mual hadirin? Yang tidak biasa bersepeda tiba-tiba ke Lembang bagaimana? Dibelokan itu dia bawa kantong kresek ya. Kalau tanpa persiapan sulit menghadapi Ramadan dengan baik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarikalah ya mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, hati yang hakul yakin dengan keyakinan yang benar kepadamu. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, selalu ingat padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, dan amal-amal yang engkau terima. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duha ya Allah, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ampuni orang tua kami ya Allah, sayangi keduanya, muliakan dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang engkau jadikan jalan hidayah, jalan ilmu sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu, sehingga kami bisa menapakimu, menapaki jalanmu. Ampuni, sayangi guru-guru kami, keluarga dan keturunannya ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami untuk bisa memaafkannya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Duhai Allah, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Rabb, jangan biarkan satupun yang berdosa di antara yang hadir ini, yang menyimak, kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala aiban illa satartah. Jangan biarkan satupun di antara aib-aib yang ada kecuali Engkau tutupi. Wala hamman illa farajtah. Jangan biarkan di antara kami yang memiliki hati risau, gelisah, cemas, kecuali Engkau lapangkan, Engkau berikan kesejukan. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Dan jangan biarkan di antara hadirin hadirat yang berhajat kecuali Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bi salihati a'malana. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Lapangkan hati kami ya Allah, cahayai hati kami, dan jadikan akhir hidup kami Engkau penuhi dengan amal soleh. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang istiqomah, jadikan semua jamaah ini husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami umur agar bisa menikmati jamuan Ramadan-Mu ya Rabb. Limpahi kami dengan ilmu yang benar, amal yang Engkau sukai. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat, rezeki yang cukup untuk kami nafkahkan, tenaga yang kuat untuk beribadah dan beramal soleh. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.